Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayan, MPM 2208260158, Stambuk 2022. Pada blog Obstetrics saya akan membahas mengenai postpartum blues. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu postpartum blues. Nah, PBB ini sendiri adalah kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan yang dialami oleh ibu yang berkaitan dengan bayinya, atau disebut juga dengan baby blues, yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang alami oleh ibu saat hamil sehingga sulit menerima keadaan bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan. Selain itu juga karena perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilan, perubahan ini akan kembali secara perlahan setelah ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan tumbuh kembali dalam keadaan normal. Lalu apa saja penyebab dari postpartum blues ini sendiri? Yang pertama itu ada ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh wanita postpartum. Lalu bisa juga terjadi penurunan hormon estrogen, progesteron, dan hormon endorfin. Lalu bisa juga karena psikis, yaitu seperti kecemasan. Lalu bisa juga karena sosial. Nah, untuk faktor resiko untuk postpartum blues itu sendiri, yang pertama itu ada karena dukungan sosial dari suami atau keluarga yang kurang. Lalu bisa juga karena umur, pekerjaan, dan pendidikan. Bisa juga karena kelelahan pasca melahirkan, lalu harapan tentang persalinan, status obstetrik, keadaan perilaku dan kualitas bayi, dan yang terakhir karena mitos. Lalu tanda-tanda dan gejala dari postpartum itu sendiri, yang pertama tuh dia merasa sedih sementara, lalu dia sering menangis karena tidak bisa memberi ASI, bisa juga nangis karena frustasi karena anaknya tidak mau tidur. Lalu bisa juga karena kelelahan atau migrain, lalu dia merasa sering khawatir, lalu dia susah tidur, tidurnya tidak nyenyak, mudah tersinggung, kehilangan minat terhadap bayi. Lalu ada beberapa juga yang hilangnya nafsu makan. Nah, untuk mengatasi postpartum blues itu sendiri, yang pertama tuh kita harus pelajari diri sendiri, yaitu pelajari dan mencari informasi mengenai postpartum blues sehingga ibu sadar terhadap kondisinya. Lalu tidur dan makan yang cukup, berolahraga ringan agar tubuh menjadi rileks, serta berolahraga ringan agar tubuh menjadi rileks, dan dukungan emosional dari keluarga terdekat. Lalu persiapan diri selama kehamilan dan persalinan. Nah, untuk dampak postpartum blues itu sendiri itu bisa pada ibu, pada bayi, dan pada suami. Kalau pada ibu itu bisa menyalahkan kehamilannya. Lalu bisa juga mudah tersinggung, sering menangis, hilang percaya diri, dia susah tidur, lalu dia mengisolasi diri sampai frustasi, tapi tidak ada kecenderungan untuk membunuh. Lalu untuk pada bayi itu masalah perilaku, lalu perkembangan kognitif bayi akan terganggu, lalu bayi juga bisa sulit bersosialisasi, lalu bisa juga bermasalah pada emosionalnya. Nah, untuk pada suami ini dia bisa terganggu masalah keharmonisannya. Sekian presentasi dari postpartum blues dari saya. Berikut referensi yang saya ambil mengenai penjelasan dari mind map yang saya jelaskan. Yang pertama saya mengambil referensi dari jurnal Tortella terbitan tahun 2023 yang membahas mengenai maternity blues. Ini merupakan narrative review dari Journal of Personalist Medicine. Lalu saya juga mengambil dari jurnal Postpartum Blues, A Predictor of Postpartum Depression, terbitan tahun 2024 oleh European Psychiatry. Lalu saya mengambil jurnal dari Baby Blues and Postpartum Depression, Mood Disorder and Pregnancy yang diterbitkan oleh Johns Hopkins Medicine. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai mind mapping dari postpartum blues. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.